Menurut lu vibe-nya gimana? Yang pertama, bentar ya. Cukup rame, meskipun kalau mau dibandingin lebih rame yang ketiga menurut Iya gua. Tapi yang pertama karena perdana jadi rame tuh. Iya. Karena kan kita waktu yang pertama itu masih buta, maksudnya kayak kira-kira para calon ini kalau misalnya mereka beradu gagasan gimana kita belum tahu kan. Betul. Terus kemarin ditampilkan lah seperti itu dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing kan gitu. Betul, iya. Dan juga menurut gua apa sih istilahnya jawaban-jawabannya cukup oke dan gue kebantu sih dengan adanya debat, gue Ya. cukup kebantu. Itu kenapa harus diadakan debat capres dan cawapres? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men. Selamat datang teman-teman semua di acara spekulasi. Iya. Spekulasi ini adalah berita terkeren-keren. Ada informasi yang bagus-bagus buat teman-teman semua. Jadi Iya. jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagiin ke teman-temannya supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Iya. Tapi mohon maaf sebelumnya teman-teman kalau kemarin mungkin ada yang biasanya jadwal tayang nggak tayang ya. Ya lagi pada ada urusan gitu. Lagi kan. pada banyak dah urusannya. Iya. Biasa. Gitu. Begitu ya. Ada apa nih bro? Iya, jadi sekarang ini udah berasa banget yang namanya itu tentang kampanye pilpres, pemilihan-pemilihan. Caleg juga caleg. Caleg itu tuh nggak lu kepanjangannya, Ban? Calon legislatif. Iya benar. Nah, lu udah ngeliat kan kayak ciri-ciri itu kayak partai itu benderanya ada di mana-mana, terus baleho banyak banget, ya kan? Khususnya lagi nih kita akan memilih orang nomor 1 di Indonesia, presiden ya kan, di situ ada 3 kan. Nah kita pengen bahas itu nih, kayaknya seru banget nih. Apa ya? Pembahasan tentang itu, kayak misal nih, bagaimana pendapat lu tentang debat capres yang perdana, debat capres yang kedua, yang ketiga, terus cawapresnya. Lu nanya ke gua nih sayang. Enggak, belum. Itu yang bakal kita bahas sih. Cuman ya overall tuh ini kayak seru karena buat pemimpin kita kan. Ya, tapi disclaimer ini pendapat kita aja gitu. Yes, kita itu dia. Nggak ada maksud untuk Kampanye. mendukung atau menjelekan, nggak, netral kok di sini. Maksudnya, ini pendapat pribadi aja gitu. Disclaimer dulu ya teman-teman gitu. Tuh, jadi gimana sih? Bagus. Iya, bukan nggak sesimpel itu habis sudahan nih tutup gitu. Emang bagus, acaranya bagus. Pertanyaan-pertanyaan cukup oke juga menurut gua. Emang sih. Jadi gue lebih kerucut lagi nih. Untuk yang pertama dulu nih, Ji. Oke. Debat capres, enggak, debat capres. Oke. Debat capres perdana yang ada di Indonesia ini dari 3 kubu ya kan, 1, 2, dan 3. Oke. Menurut lu vibe-nya gimana? Yang pertama, bentar ya. Cukup rame, meskipun kalau mau dibandingin lebih rame yang ketiga menurut gua. Tapi yang pertama karena perdana jadi rame tuh. Iya. Karena kan kita waktu yang pertama itu masih buta, maksudnya kayak kira-kira para calon ini kalau misalnya mereka beradu gagasan gimana kita belum tahu kan. Betul. Terus kemarin ditampilkan lah seperti itu dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing kan gitu. Betul, iya. Dan juga menurut gua apa sih istilahnya jawaban-jawabannya cukup oke dan gue kebantu sih dengan adanya debat, gue cukup kebantu. Itu kenapa harus diadakan debat capres dan cawapres itu untuk pertama ada info yang mungkin kita nggak tahu, kita jadi tahu, ya kan? Itu jadi kayak ngebantu untuk apa ya? Kita memilih siapa nih? Nah ada nih referensinya ini dari orangnya langsung. Kita bisa ngelihat gitu, maksudnya bagaimana ketika orang ini ditanya dan bagaimana menjawabnya dan apakah gagasannya bagus atau enggak gitu, kita bisa lihat. Tapi itu cukup ngebantu gue untuk menentukan lah pilihan gue. Benar. Gitu. Ada pandangan baru. Iya. Ya kan ada apa sih pertimbangan lagi yang baru dan gue sepengalaman gue nih, gue kan udah 1 sampai 3 gue udah habisin, Ji. 1 sampai 3 gue habisin. Gue itu nonton lagi dari awal untuk mencari Easter egg. Artinya bukan Easter egg itu kayak apa nih yang gue lewatin ya dari ini ya. Jadi gue nonton lagi dari awal di YouTube, di mana gitu. Misalkan kayak ada di situ pemikiran gue yang gokil banget. Itu berbeda-beda. Ketika gue nonton yang 1, gue milih A. Ketika gue nonton 2,5,
gue milih C. Ketika gue nonton 2 sampai habis, gue milih A gitu. Soalnya kan istilahnya gini, kan itu ada temanya. Yang pertama temanya apa, debat kedua temanya apa, yang ketiga temanya apa kan. Ya mungkin di tema yang pertama waktu itu tentang kayak kenegaraan kalau nggak salah, terus benar. Pelayanan masyarakat gitu-gitu. Gue lupa sih, temanya ada 5 biasanya. Korupsi juga ada. Iya, di korupsi ya. Nah itu mungkin misalnya paslon yang mana yang lebih menguasai. Betul. Terus mungkin di debat ketiga itu kan tentang pertahanan, lain-lainnya. Mungkin paslon mana yang lebih menguasai. Jadi kadang mungkin ada yang memang menonjol di satu debat. Nanti debat yang keempat berarti ya. Kedua kan cawapres ya. Yang keempat kita lihat lagi temanya apa dan gimana gitu sepak terjangnya gitu. Betul. Kan? Nah yang paling meledak bagi gue itu yang keempat. Yang ketiga capresnya. Keempat belum. Capresnya. Capres 2 kali, cawapres sekali. Sampai hari ini kita buat video ya. Oh iya benar. Iya nggak sih? Iya kan. Satu. Oh yang kedua cawapres ya? Iya. Iya benar. Nah berarti yang rame itu yang ketiga ya. Yang ketiga nih yang rame nih, yang masalah pertahanan. Iya. Itu yang rame banget dan gue di situ sempet ada perubahan pemikiran juga, dan bahkan gue sampai berpikir gue lebih milih mana ya, orang nomor 1 di Indonesia yang karakternya itu ditakuti sama negara lain, pinter atau cepat. Flash. Yoi. Kan karena kan yang paslon nomor 3 itu kan Pak Ganjar itu kan satset kan. Iya. Jadi Indonesia unggul lah tagline-nya dia. Iya, Indonesia unggul. Jadi gue di situ punya pandangan yang berbeda di setiap episode si cawapres. Oh iya, gue juga sama karena kan ngelihat dari gagasan dan pengalamannya kan beda-beda kan. Dalam arti mereka punya pengalaman beda-beda dan mungkin keunggulannya beda-beda gitu. Kalau menurut informasi yang udah lu dapat nih dari sekian banyak berita, dari sekian banyak video-video yang beredar, nomor 1 dari 1 dulu nih. Apa? Kita ke pasangannya Pak Anies dulu nih. Kenapa? Pak Anies sama Caimin. Kenapa? Itu menurut lu gimana pandangan lu tentang beliau? Bagus sih, karena kan intinya sebenarnya kalau yang gue lihat itu ini pandangan gue aja gitu. Kalau Pak Anies sama Caimin ini kan pengen membawa perubahan. Iya. Artinya mungkin dengan kebijakan-kebijakan baru lah mungkin ya. Intinya mungkin gitu. Yang kedua, Pak Prabowo sama Mas Gibran ini pengen ngelanjutin yang sudah ada sekarang gitu. Iya. Kebanyakan yang gue lihat aja. Iya. Ya Pak Ganjar ini kayaknya ada yang dirubah tapi ada yang dilanjutin. Ini nggak tahu ya, ini pandangan gue aja gitu. Iya, bisa betul. Juga salah gitu. Kalau gue ada beberapa hal yang sama lu. Yang pertama itu untuk pasangan Pak Anies. Kalau gue itu melihat beliau itu menekankan tentang demokrasi. Jadi apapun yang terjadi pada lini masyarakat Indonesia, tidak memandang jabatan, ketika ada orang tersebut melakukan kesalahan, dia tetap dihukum. Oh gitu. Iya, harusnya memang begitu. Nah, itu dari Pak Anies. Itu gua udah ngerangkum sedikit lah ya dari 1 sampai 3. Yang cawapresnya belum nih. Maksudnya gue belum bahas ke sana. Kalau misalkan dari kubu nomor 2, Pak Prabowo ya, sebagaimana karakter beliau kan itu kan ya yang tadi gue bilang, tegas lah, kayak gitu-gitu. Dan memang gue nggak tahu, informasi yang gue dapet, negara Indonesia itu tingkat ketahanan negaranya itu menduduki posisi 13, lebih tinggi daripada negara Israel. Nggak tahu kalau dunia ya, kalau Asia nomor 8 setahu gua. Asia nomor 8, ini kan dunia gua ngomong. Iya. Tapi kalau yang ketiga itu adalah mengedepankan sekali tentang kecepatan. Oh iya, memang mungkin kalau gue melihat mungkin punya program dan juga ngerasa bisa nih kalau dipercepat gitu kali. Ya kan setiap orang punya gagasan dan pemikirannya masing-masing. Dan tentu tujuannya untuk kebaikan negara ini pasti kan gitu. Betul. Tapi menurut gua baik 1 2 3 kan punya pengalaman dan masa jabatan masing-masing. Iya, bidangnya juga beda. Beda. Tapi yang jelas misalnya nih Pak Anies itu 5 tahun di Jakarta. Pak Prabowo mungkin 5 tahun jadi menteri kan. Nah, berarti ini sebenarnya waktu yang singkat. Jadi kalaupun ada yang enggak terrealisasikan gitu. Wajar Pak Ganjar di Jawa Tengah 10 tahun sih dia. Tapi maksud gua kalau ada yang enggak terrealisasikan wajar, atau juga mungkin karena kan sebenarnya
pemimpin daerah itu kebijakan fullnya bukan di dia. Kadang ada sesuatu yang harus dia koordinasi sama misalnya DPR atau MPR. Itu kadang yang bukan suka ya, membuat terhambat ya. Iya, mungkin pendapatnya berbeda, akhirnya nggak bisa direalisasikan. Itu banyak faktornya gitu. Betul. Yang kita mungkin nggak tahu, gue juga nggak tahu. Iya, gitu. bagaimana cara memperjuangkan beliau-beliau ini? Ya, gue juga nggak tahu gitu. Maksudnya mungkin sudah diperjuangkan, tapi ya itulah permasalahannya kan, orang kebanyakan ngelihatnya hasil. Memang sih yang dilihat hasil. Iya betul. Tapi kadang-kadang kita harus lihat prosesnya juga gitu. Iya. Prediksi lo nih. Motor. Bukan geng. Kalau prediksi gue bukan cenayang. Iya, kira-kira menurut lo nanti nih 14 Februari nih, yang besoknya ada yang ulang tahun. Ya ada memang. 14 Februari menurut lo siapa yang akan menduduki kursi presiden? Bisa juga, menurut gue bakal bisa jadi 2 periode. Dua putaran. 2 putaran ya. Itu menurut survei, gue lupa lagi nama websitenya apa. Ada, gue sempat baca dan gue sempat ngelihat beberapa website, tapi ada satu yang kayaknya ini adalah rangkuman deh gitu, gue ngerasa. Jadi dari survei itu sekitar 92% itu akan 2 putaran. Ya bisa jadi, karena kan syaratnya kalau 1 putaran 50% lebih harus salah satu paslonnya dapat suara seperti dapat 50% lebih. Kalau belum sampai 50% ya 2 putaran gitu. 2 kali towap ya. Ya. Nanti yang satu tereliminasi. Jadi 2 teratas bertanding lagi. Iya betul. Nah nanti di situ terpecah lah suara. Ya nggak tahu ya. Iya pasti terpecah dong. Sumpama misalkan kubu 2 yang kalah atau kubu 1 atau kubu 3 yang kalah. Ya pasti nanti dari suara kubu 3 atau kubu yang kalah itu akan memilih, gue kemana ini? Ke TPS lah. Iya, maksudnya gini Pak. Apa? Astagfirullahaladzim. Apa sih? Ini, misal nih, gue milih Pak Ganjar. Nomor 1 lah. Iya. Atau nomor 3, nomor 2 gitu. Iya, oke. Gue milih nomor 1. Gue milih nomor 1. Ternyata di pas putaran pertama itu kalah. Nomor 1 ini tereliminasi. Iya, semisal. Otomatis ada putaran kedua dong. Gue nggak bisa milih 1 lagi. Iya. Nah itu suara gue ini terpecah kepada mereka antara 2 dan 3. Ya mungkin banyak juga. Tapi lo tetap bisa milih 1. Karena yang 2 sama 3 tetap nanti 1, 2 jadinya. Oh iya benar. Enggak 2, 3. Oh iya benar. Iya dong. Kalau gue misalkan milih 3 ternyata 3 yang gugur. Nah berarti nggak bisa milih 3 lagi karena masih 1, 2. Iya. Karena tinggal 2. Apa sih lu? Cakap. Bener. Karena tinggal 2. Nggak mungkin ada 3. Gitu. Tapi emang Masya Allah sih keren banget. Yang harus kita garis bawahi adalah adanya fatwa MUI untuk tidak boleh golput. Iya. Gue juga kemarin ngelihat dari Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa kalau golput makruh, mengajak orang golputnya itu haram. Dan bahkan gue lebih condong ke golput itu haram. Kenapa? Karena kita tidak ikut andil dalam negara. Ya kalau misalkan di Nahdlatul Ulama nih NU kan hubul waton ya. Tapi kalau misalkan secara global, secara Islamik, secara fikih, kalau kita tidak berkontribusi dalam pemilihan ini, ketika ada satu perkara yang lagi lu lakuin, nah perkara itu tidak bisa lu selesaikan, itu yang akan terbebani hukum adalah diri lu. Kenapa? Karena lu tidak ikut andil di dalam pemilihan, kecuali lu ikut andil di dalam pemilihan. Sebenarnya secara global yang gue nilai adalah fatwa MUI ini sebenarnya menolong masyarakat untuk tidak terbebani sama hukum itu. Iya. Sebenarnya menyelamatkan Ji. Iya, intinya kayak gitu. Kalau bisa gunakan hak pilih, hak suara teman-teman ya sekalian ya. Tinggal pilihannya tergantung masing-masing, punya hak masing-masing lah mau milih siapapun. Itu kebebasan buat lo semua gitu. Ya mungkin cukup sekian teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi informasi buat teman-teman
atau ya mungkin sebenarnya ini cuma pandangan kita aja atau kita ngerangkum sedikit dan lain sebagainya sih kayak gitu. Bukan maksud apa-apa gitu. Ikut biar viral aja sih. Berpartisipasi. Oh iya. Terus baca gitu intinya. Ya intinya teman-teman juga gunain pilih lu semua. Terserah mau pilih yang mana, tergantung kata hati juga dan keyakinan gitu kan. Betul. Mungkin cukup sekian dari kita di video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.